Oke, halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Fikri Fauzi Makmur di channel Ilmu Padi Official. Di mana di channel ini kita akan mempelajari seluruh ilmu pengetahuan atau seluruh kegiatan yang memiliki ilmu tentunya untuk menambah agar kita menjadi seperti padi. Ketika bertambah ilmu, bertambah pengetahuan, kita akan semakin menghargai orang lain, semakin merendah untuk lebih menghargai orang lain. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, di mana pada materi ini merupakan materi kelas 10, ya, materi kelas 10 tepatnya di bab 3. Oke, nah di dalam materi ini kita akan mengenal tentang bagaimana kewenangan lembaga-lembaga negara. Nah, bagaimana kewenangan lembaga-lembaga negara, ya, yang mana lembaga-lembaga negara itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Seperti apa kewenangan-kewenangan mereka dan seperti apa tentunya pergolakan politik yang ada di negara kita, Indonesia. Mari kita simak. Oke, namun sebelum lebih lanjut membahas tentang bagaimana kewenangan lembaga-lembaga negara tersebut, kita tentunya harus memahami dulu kira-kira nih lembaga-lembaga negara yang dimaksud ini tuh lembaga apa saja. Apakah polisi, apakah tentara, apakah DPR, apakah pemerintah provinsi, atau siapa begitu. Oke. Nah, karena kita berbicara berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya, dan kita berbicara mengenai negara, oleh karena itu lembaga-lembaga yang dimaksud di sini adalah lembaga-lembaga negara, ya, lembaga-lembaga yang memang berada di pemerintah pusat. Oke, ini kata kuncinya, ya. Nah, tapi tentunya nanti di dalam penjelasannya akan ada kaitan dengan lembaga-lembaga negara atau lembaga-lembaga pemerintahan yang berada di tingkat provinsi maupun di kota atau kabupaten. Oke, nah kita lanjut lagi materinya, ya, kita langsung lanjut. Nah, saya akan akan menginformasikan bahwa lembaga-lembaga negara ini mungkin teman-teman sudah pernah mengetahui tentang konsep trias politika. Nah, ya, ini untuk kelas 10 mungkin pasti sudah memahami konsep trias politika ini karena sudah dibahas pada bab 1. Ya, bab 1, ya. Nah, terkait trias politika yang disampaikan oleh Montesquieu, ya, dia atau Montesquieu mengatakan bahwa trias politika itu membagi kekuasaan atau memisahkan kekuasaan, ya, separation of power kepada tiga kelompok. Pertama, ada kelompok eksekutif, kemudian legislatif, dan yudikatif. Oke. Nah, itu menurut Montesquieu gitu. Karena Montesquieu saat itu memberikan respon terhadap pendapat dari John Locke, ya. John Locke yang mengatakan bahwa sama pemerintahan itu atau kekuasaan itu harus dipisah-pisahkan gitu. Tapi kalau kata John Locke, konsepnya tidak seperti yang disampaikan oleh Montesquieu, karena yang pertama kali muncul adalah pendapat John Locke, yaitu eksekutif, legislatif, dan federatif. Oke, tapi saya tidak akan membahas ini, ya, tidak akan membahas ini juga karena ini sudah dijelaskan, ya, atau sudah saya sampaikan di channel atau di postingan video sebelumnya. Oke, nah, eh, kita lanjutkan lagi. Oke, yang jelas Montesquieu itu menyempurnakan atau memberikan tanggapan dari pendapatnya John Locke, ya, kemudian disempurnakan oleh Montesquieu, di mana ada kerancuan dari pendapat John Locke, di mana lembaga federatif atau lembaga yang punya hubungan dengan negara lain atau hubungan luar negeri itu dipegang oleh lembaganya sendiri. Nah, sedangkan lembaga kehakiman dipegang oleh eksekutif begitu. Maka akan ada kemungkinan apabila eksekutif memegang pemerintahan sekaligus mengadili, akan terjadi yang namanya kerancuan dan akan terjadi mungkin yang namanya abuse of power. Oke. Nah, penyalahgunaan kekuasaan begitu. Oleh karena itu disempurnakan oleh Montesquieu, di mana eksekutif itu pelaksana undang-undang, legislatif adalah pembuat undang-undang, yudikatif adalah yang mempertahankan bagaimana undang-undang itu dijalankan atau tidak begitu. Lalu hubungan luar negeri dilaksanakan di eksekutif, ya, menurut Montesquieu. Kalau yudikatif adalah lembaga peradilannya begitu. Nah, oke, teman-teman, itu kurang lebih gambarnya seperti itu.
ya. Nah, lalu kewenangan lembaga-lembaga negara yang dimaksud di sini apa? Nah, lembaga-lembaga yang dimaksud di sini adalah karena di Indonesia itu menganut konsep trias politika, tapi trias politika yang tidak murni. Oke. Kenapa dikatakan trias politika tidak murni? Karena analoginya atau contohnya atau perumpamaannya seperti susu sapi misalkan ya. Susu sapi. Susu sapi yang murni itu adalah langsung keluar atau langsung diambil dari sapinya langsung gitu, tanpa dicampur dengan apapun. Itu yang murni. Sedangkan kalau susu sapi rasa coklat ya, rasa coklat, nah otomatis dia sudah pasti ditambahkan gula, ditambahkan coklatnya, kemudian ditambah air, ya gitu. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah ketika susu sapi tadi ditambahkan rasa coklat dengan adanya air, gula, dan coklat ini, apakah masih dikatakan murni? Jawabannya tidak. Nah, begitu juga dengan trias politika tidak murni yang dimaksud oleh saya tadi ya, bahwa di Indonesia itu menganut trias politika tidak murni. Kenapa? Karena selain tiga unsur ini, ya, selain tiga unsur yang disampaikan ini, oke, selain tiga unsur, selain eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini, di Indonesia juga ada tambahan lain. Ada tiga lembaga yang lainnya. Ada konstitutif, ada eksaminatif, dan ada moneter. Oke. Nah, 6 lembaga inilah yang dimaksud sebagai lembaga-lembaga negara dan semua hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Begitu teman-teman semuanya. Oke? Got it semuanya? Semoga paham kita prolog ini ya. Oke, jadi nanti kita akan di bab ini kita akan mengetahui bagaimana sih cara kerja eksekutif, legislatif, yudikatif, konstitutif, eksaminatif, dan moneter ini dalam suatu negara. Ya, hubungannya seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Nah, teman-teman, karena kita belajar tentang bagaimana hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka kurang lebih dalam materi ini kita akan memahami tentang konsep namanya konsep politik. Oke. Nah, pasti kita kurang lebih akan berkaitan dengan yang namanya politik. Oke. Tapi apakah apa politik itu? Jangan dulu dijawab karena nanti akan kita lanjutkan di sini. Oke, sebelum lanjut lagi kita akan lihat dulu postingan berikut ini. Nah, di sini di gambar ini teman-teman bisa lihat ya, ada gambar foto 1, foto 2, foto 3, dan foto yang keempat. Oke. Silakan di antara kalian mungkin ada yang tahu foto 1 tentang apa? Silakan jawab. Oke, betul ya. Foto 1 ini tentang proklamasi. Oke, atau peristiwa kemerdekaan ya, proklamasi. Nah, foto yang kedua ini peristiwa yang berkaitan dengan pembantaian jenderal-jenderal oleh oknum ya, atau oleh segerombolan yang mengatasnamakan PKI. Ya, dan apa peristiwa ini dinamakan G30 SPKI. Oke. Kemudian yang ketiga, ini foto tentang apa? Foto tentang Super Semar. Oke, penyerahan kekuasaan dari Orde Lama kepada Orde Baru, ya, dari Pak Karno atau Bung Karno kepada Pak Harto. Oke, dan terakhir, foto yang keempat ini adalah peristiwa demo besar-besaran yang pernah terjadi di Indonesia yang disebut atau yang dinamakan sebagai reformasi, ya. Di mana peristiwa ini menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya, ya, menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya, kemudian mengamandemen Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Itu peristiwa reformasi. Nah, lantas apa hubungannya peristiwa reformasi ini dengan materi kita hari ini, ya, ini kewenangan lembaga-lembaga negara? Oke. Tentunya kan tadi saya sudah melakukan prolog ya, bahwa kali ini kita akan berbicara masalah politik, teman-teman. Gitu. Nah, karena peristiwa-peristiwa ini, peristiwa proklamasi itu peristiwa politik atau bukan? Jawabannya iya. G30 SPKI jawabannya iya. Super Semar juga adalah peristiwa politik, reformasi apalagi. Nah, kenapa? Hubungannya apa? Karena di sini sejarah bangsa Indonesia ya diwarnai oleh pergerakan politik. Nah, ini pergerakan politik. Pergerakan politik ketika proklamasi ya di sini.
kemudian ada pergerakan politik ketika G30 SPKI dan pergerakan politik Super Semar, ya, serta terakhir di reformasi. Itu kenapa sih ada hal tersebut? Hal tersebut terjadi memang tidak direncanakan ya, tapi terjadi begitu saja gitu. Nah, tapi kita kemudian mengambil suatu pelajaran dari sejarah yang pernah terjadi di Indonesia untuk apa? Supaya kita dapat membangun sistem politik yang merupakan milik bangsa Indonesia sendiri. Memang sebelumnya, pertanyaannya kan muncul, memang sebelumnya apakah dulu Indonesia menggunakan sistem politik yang mana gitu. Nah, gitu ya. Pertanyaannya kan seperti itu. Karena ketika zaman proklamasi ya, kurang lebih sistem politik kita itu dipengaruhi oleh pengaruh asing, tepatnya penjajah yang menjajah negara Indonesia. Seperti itu ya, jawabannya seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut lagi, di sini bisa lihat. Nah, kemudian sejarah mencatat sistem politik Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan 98 belum menunjukkan sistem politik yang mapan. Berarti setelah 1998 atau setelah peristiwa reformasi ini ya, kita sudah dapat dikatakan sebagai atau memiliki sistem politik yang, nah, sistem politik ini sistem politik yang mapan gitu ya, karena kita tadi belajar dari contohnya 4 hal ini. Sebenarnya bukan cuma 4 hal ini ya, tapi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang membuat bangsa Indonesia kemudian lebih dewasa dalam menyikapi peristiwa politik begitu ya. Nah, hanya setelah peristiwa reformasi ini kita kemudian lebih dewasa, kemudian pers pun semakin punya keleluasaan untuk memberikan informasi kepada masyarakat ataupun dapat memberikan input terhadap pemerintah. Begitu. Nah, ini di sini dijelaskan, dari jatuh bangun kabinet di Orde Lama, pembelokan demokrasi Pancasila menjadi demokrasi terpimpin dan monotafsir terhadap Pancasila oleh Orde Baru. Nah, maksudnya apa? Monotafsir karena saat itu ya, ketika perpindahan dari Orde Lama ini, Orde Lama kepada Orde Baru ya, Orba. Nah, di sini Orba saat itu muncul seperti pahlawan, baknya pahlawan Pak Hartoto. Jadi seakan-akan oke, silahkan kita sekarang menggunakan sistem yang berdasarkan Pancasila. Hanya pemahaman terhadap Pancasila itu hanya ditafsirkan secara secara satu pihak begitu. Ya, hanya sebatas pemahaman dirinya begitu ya. Begitu, pemahaman Orde Baru, sehingga di sini ada istilah monotafsir terhadap Pancasila. Oke, dan tersebut memperlihatkan bahwa sistem politik Indonesia terus mencari bentuknya ya. Kita sedang mencari bentuknya. Sampailah ke peristiwa reformasi yang membuat kita belajar bahwa sistem politik itu belajar dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada sebelumnya. Oke. Nah, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya.